Aduh, TikTok tuh kayaknya nggak punya waktu untuk rehat sejenak, untuk santai, untuk oke, jangan aneh-aneh, let's be creative, let's be positive, ayo kita lakuin yang santai aja. Tapi no, TikTok say, we need another banger, we need to hurt someone, kita harus melukai atau merugikan seseorang, everything for views, everything for content. Jadi gue mau ceritain tentang sebuah challenge baru di TikTok yang please ya, abis ini tandanya berarti lu jangan lakuin dan hati-hati jangan sampai kita jadi korbannya, yaitu sebuah video challenge yang sangat-sangat merugikan orang dan berbahaya bahkan buat diri dia sendiri, dan ini lagi banyak dilakuin sama bocil-bocil. Challenge TikTok tersebut adalah door kicking challenge. Apa itu, No? Ya literal nendang pintu challenge, tantangan untuk nendang pintu orang, and that's it. Dan spoiler alert, ada beberapa orang yang hampir kena piu-piu, dan tentu saja ini terjadi di Amerika. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, kok tiba-tiba ada ini door kicking challenge? TikTok adalah sebuah sosial media yang sebenarnya gue yakin tuh ada banyak sisi positifnya, tapi mau nggak mau yang negatifnya lebih kelihatan. Mungkin kalau kita itu lebih ngeledekin banyak cewek joget-joget doang, modal mulus tapi dari filter, atau isi komentar-komentar yang kadang bikin lu pengen, nih pindah negara aja apa gimana nih? Tapi tenang aja, kalian nggak sendirian, kita nggak sendirian lebih tepatnya, karena TikTok juga ada dampak negatifnya bagi masyarakat-masyarakat di Amerika. Dan yang lagi rame adalah sebuah tantangan untuk anak-anak mudanya menendang pintu orang asing. Yes, you heard me right, door kicking challenge. Yang dimana challenge-nya adalah lu tendang rumah warga, abis itu lu kabur. Tapi jangan lupa direkam, karena harus jadi konten. Kalau nggak kan nggak ada bukti, nggak ada yang tahu. Dan ingat, tujuan lu melakukan ini adalah untuk ya dilihat orang, dan ya akhirnya video kita rame. Wah, terkenal di TikTok, gile, keren banget gue. Ding Dong Dash. Sampai sekarang the lore of this challenge itu nggak jelas gitu. Origin story-nya tuh nggak tahu dari mana. Siapa sih yang pertama kali menginisiasi, yang ngide, yang berpikir, yang ngebuat, terus akhirnya bisa menginspire banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Bahkan sekarang jadi tren, jadi challenge yang kayak, kalau lu anak muda Amerika, kalau lu belum ngelakuin door challenge berarti lu pecundang. Tapi tahu-tahu akhirnya di akhir 2024 banyak banget bocil-bocil Amerika di TikTok bikin konten door kicking challenge. A new generation. The TikTok challenge that involves kicking a front door and running away before the occupants answer plays out over and over again on the social media platform. TikTok challenge. But at the same time, Buat kalian yang belum tahu, waktu kita kecil, kita tuh kayak yang nonton gue seumuran, nggak banyak dari kalian masih lebih muda daripada gue ya, belum mau 40 kayak gue lah. Pokoknya zaman-zaman belum ada ojek online, itu tuh waktu gue kecil itu emang ada keisengan bocil lah, yaitu mencet bel rumah orang, tau gak lu, ting tong, terus lari kabur gitu. Itu kenakalan anak kecil dan tetap hal yang jangan kalian lakuin ya. Tapi ya kalau lu bandingin gitu ya, kita mencet bel ting tong terus kabur, komedi lucu, gila gue keren banget, gila gue bersama teman-teman gue menjadi bad boys, itu kan kayak ya nakal, cuman kayak nggak merugikan siapa-siapa. Tapi yang sekarang ya bukan bel, tapi lu kick the door, lu tendang pintunya, lu bak sampai pintunya rusak dan lain-lain. Dan itu bener-bener hal yang lagi dilakuin rame-rame sama anak Amerika sekarang. Dan tentu saja yang cemas tuh bukan cuman orang tua yang dari bocil ini, kalau orang tua masih peduli ya, seperti kebanyakan orang tua di sekitar kita yang mungkin udah nggak peduli sama anaknya. Tapi ya masyarakat gitu, kayak lu ngapain ngerusak pintu gue, dan ternyata udah banyak warga yang komplain gitu dan sampai diliput berita. Run up to doors, kick them as hard as they can, and then they film it for TikTok. One victim of the door-kicking challenge had to spend hundreds on repairs and wonders why anyone would do such a thing just to post their actions on social media. Anjir, sampai hancur dong, sampai patah gitu dong, dan sampai berbahaya. A County woman is sounding the alarm after her front doors were kicked in. At first, she feared it was a home invasion, but as West 2's Dave McDaniel explains, she was later told it may have been a damaging prank. Dan seperti yang kalian dengar tadi, home invasion. Apa itu home invasion ya? Maling, ngerusak rumah, maling, ngebobol gitu, ngejebol, maling, rampok gitu, yang dimana itu adalah tindakan kriminal dan berbahaya. Ya menurut lo aja, dobrak pintu, kira-kira kegiatan apa selain tindakan kriminal mau ngemaling gitu? Apakah naruh paket gitu kan? Misi paket,
dak ditendang, nggak ada gitu. Ini udah pasti ada perbuatan yang use force berlebihan dan bisa membahayakan orang di rumahnya, dan ini sangat berbahaya. Nah, fun fact nih buat kalian yang nggak tahu, di beberapa state di Amerika, kayaknya bukan di beberapa state lagi, hampir di seluruh state di Amerika, kalau misalnya lu merasa terancam dan itu kondisinya lagi di rumah lu tuh boleh loh didor di tempat, dan yang punya rumah mungkin akan nggak masuk penjara gitu ya, mungkin ada peradilan, tapi intinya ada loh rights to defend themselves with firearms gitu ketika ada home invasion atau ada siapapun yang ngelanggar batas properti lu dan masuk trespassing. Jadi ketika lu udah terus kebetulan yang ownernya standby dan emang mungkin mantan hitman atau emang penembak jitu, terus dan itu sampai masuk berita untuk diperingatkan, hampir aja didor. A child is going to get shot. Simulai country resident warns of TikTok door kicking challenge. Yes, hampir didor. Jadi udah hampir lewat lu punya nyawa nih kalau lu nyobain challenge kayak begini nih. Kalau di Indonesia mungkin lu terakin maling, gebugin gitu. Kalau digebugin kan masih ada chance selamatnya, lu masih ada lah gitu, walaupun tetap gebugin orang salah ya. Tapi lu didor, bro, lu bukan MC Call of Duty manapun ya, lu didor ya bye gitu. Lu nggak regen darah lu nggak yang nyari health kit first aid atau apa, nggak, lu didor. 1 peluru itu cukup untuk langsung lu jadi literal meme yang gitu, tau-tau kok udah berawan. I am a gun owner, and if I would have shot those kids, I would have had to live with myself the rest of my life, thinking this turned out to be a stupid teenager being stupid. Yes, before some parent has to pick up their kid in a body bag. Yes, buruan. Ini mesti di stop sebelum nanti orang tua itu bukan lagi ngejemput anaknya ke tetangga, minta maaf, saya mohon maaf, ini saya ganti rugi tetangga yang pintunya rusak ditenang sama anak saya karena kecanduan TikTok dan akhirnya mesti ngikutin challenge, kalau nggak nanti nggak bisa dapat teman. Itu masih mending ya, anak lu dijemput gitu dan minta maaf. Ya malu daripada lu ngejemput anak lu in the body bag. Body bag itu kantong mayat. Ya menurut lo aja, ini Amerika. Bahkan ada berita kalau polisi udah ngasih warning karena TikTok trend ini benar-benar berbahaya dan bisa dikenakan kasus perkara. Polisi-polisi di Maryland, Amerika mengingatkan bahwa ketika melakukan tindakan ini, dipermasalahkan dan ditangkap, itu lo bisa kena 60 hari sampai 3 tahun di penjara atau denda sekitar $500 sampai $2.500. $2.500 kalau dirupiahin by the way segini. Dan tetap pemikiran gue ya, dan gue yakin lu pada pasti juga setuju pada pemikiran gue kalau denda $2.500 itu masih lebih mending daripada lu ditembak di jalan. Tapi yang lebih bener ya nggak terjadi dua-duanya, dengan cara tidak perlu mengikuti kegiatan-kegiatan bodoh di TikTok. Mau seseru apapun, mau seramai apapun, kalau taruhannya ternyata $2.500 atau 3 tahun penjara atau ditembak pala lu di jalan, tidak perlu diikuti dan lu akan tetap menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Silahkan lu nontonin anime ya, lu di laptop tiduran dan habiskan animemu tanpa harus melakukan tindakan ini, itu jauh lebih baik daripada lu ketularan TikTok. Dan jangan sampai hal-hal tren challenge kayak gini juga makin rame di negara-negara lain, apalagi ke negara kita. So, never do it, don't do it. Silahkan lu jadi wibu no life di kamar. Kalau pilihannya ya cuma 2, antara jadi TikToker door kicking challenge atau jadi wibu no life still better. Ya kalau bisa upgrade dikit lah kehidupan lu, touch some grass dan gak jadi incel di internet dengan komen-komen buruk di tempat banyak orang. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian akan membiarkan adik, pakai ditanya membiarkan adiknya melakukan hal ini? Ya jangan, stop ya. Kalau sampai ada adik saudara kalian ngeliat kayak ikut TikTok challenge ini bagus deh, jadilah abang yang bisa diandalkan gitu kayak di anime-anime. Jadilah Onichan yang benar-benar bisa membuat adik kalian itu sebel sama kalian dikit tapi habis itu terselamatkan lah nyawa adik kalian yang di Indonesia. Tetap aja terselamatkan dari perkara lah, pokoknya udah jauh-jauhin lah. Aduh, TikTok. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan hal-hal yang berbau viral dan tren di luar Indonesia di sosial media, jangan lupa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Sebenarnya nggak perlu sampai uninstall TikTok, cuman kalau algoritma lu jelek mungkin ya oke lah ya. Masalahnya feeds gue bagus gitu, jadi kayak nggak keluar tuh yang aneh-aneh. Nah, adik-adik lu tuh feedsnya apa? Nah, itu yang mesti lu lihat tuh. Nontonin apa selama ini dia? Selalu lucu sih ketika orang bilang tuh, gue udah coba install TikTok bang, isinya cuma cewek-cewek joget. Iya, sure. Lu gak suka cewek-cewek joget, sampai feeds lu keluar banyak cewek-cewek joget. Siap.